Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Arkan Raffi Fadila dengan NIM 2300943. Dan di video ini saya akan membahas topik mengenai Systemic Functional Grammar sebagai final assignment dari mata kuliah Functional Grammar. Dalam video ini saya akan menjelaskan tiga konsep utama dalam Systemic Functional Grammar atau SFG, yaitu theme, rhyme, kemudian mood system, dan yang terakhir adalah transitivity system. Lengkap dengan contoh dan analisis sederhana supaya teman-teman bisa mudah memahami. Oke, baik, kita masuk ke page pertama, yaitu Introduction to SFG. Systemic Functional Grammar atau SFG merupakan teori tata bahasa yang dikembangkan oleh Halliday. Berbeda dengan grammar tradisional yang fokus pada aturan atau bentuk kalimat, SFG melihat bahasa sebagai alat untuk membuat makna. Seperti itu. Artinya, di sini bahasa dipelajari berdasarkan bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, misalnya untuk menyampaikan informasi, berinteraksi dengan orang lain, atau menggambarkan pengalaman. Oke. Kemudian kita lihat page berikutnya, itu overview of SFG and system. Dalam Systemic Functional Grammar, Halliday membagi fungsi bahasa ke dalam tiga makna utama. Yang pertama adalah ideational meaning yang berkaitan dengan bagaimana pengalaman dipresentasikan dalam bahasa dan dianalisis melalui transitivity system. Yang kedua adalah interpersonal meaning yang dimana interpersonal meaning ini adalah sebagai bagaimana penutur berinteraksi dengan pendengar yang dianalisis melalui mood system. Kemudian yang terakhir adalah textual meaning, yaitu bagaimana pesan disusun agar runtut dan mudah dipahami dan kemudian bisa dianalisis melalui theme dan rhyme. Oke, di video ini saya akan membahas ketiga sistem tersebut secara bertahap. Kita lihat sistem yang pertama, yaitu theme dan rhyme. Dalam SFG, theme ini adalah bagian awal dari sebuah klausa atau kalimat yang berfungsi sebagai titik awal pesan. Sedangkan rhyme adalah bagian klausa yang berisi informasi baru atau penjelasan lebih lanjut mengenai theme. Contoh, kita lihat di sini. I study English. Kata I di sini berperan sebagai berperan sebagai theme karena muncul di awal kalimat dan menjadi fokus awal pembicaraan. Sedangkan study English every day itu merupakan rhyme karena memberikan informasi tentang theme, yang memberikan informasi tentang I, yaitu subjek daripada kalimat ini. Jadi theme rhyme ini membantu kita memahami bagaimana informasi disusun dalam sebuah kalimat. Oke, kemudian kita masuk ke unmarked theme, teman-teman. Unmarked theme merupakan theme yang paling umum digunakan, yaitu ketika subjek berada di posisi awal kalimat. Contohnya pada kalimat ini, she likes coffee. Pada kalimat ini, she adalah subjek sekaligus theme, sehingga disebut sebagai unmarked theme. Pola seperti ini sering ditemukan dalam kalimat deklaratif dan dianggap sebagai struktur yang normal atau tidak diberi penekanan khusus. Dan likes coffee ini tentu saja ini adalah rhyme. Nah, selain unmarked theme, ada juga marked theme. Marked theme ini terjadi ketika bagian awal kalimat bukan subjek, melainkan unsur seperti keterangan waktu, tempat, atau kondisi yang bisa kita sebut circumstance. Nah, kita lihat contohnya. In the morning, she drank a coffee. Pada kalimat ini, in the morning ditempatkan di awal klausa, sehingga menjadi theme, meskipun secara fungsi itu bukanlah subjek. Penggunaan marked theme ini biasanya bertujuan untuk memberikan penekanan khusus, misalnya pada waktu atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Kita lihat types of thematic progression. Setelah memahami theme dan rhyme secara singkat, kita juga perlu memahami bagaimana theme berkembang dari satu ke klausa dan klausa berikutnya. Pola perkembangan ini disebut dengan thematic progression.
Thematic progression ini membantu kita memahami bagaimana informasi disusun agar teks menjadi runtut dan mudah dipahami. Secara umum terdapat 3 jenis, yaitu thematic progression, yaitu 3 jenis thematic progression, yaitu constant theme, linear theme, dan split theme. Kita lihat, yang pertama ada constant theme. Digunakan tetap sama di setiap klausa. Contoh, he likes coffee. He drinks it every day. Di sini terus digunakan sebagai theme sehingga informasi berkembang. Setiap fokusnya tetap sama, tetapi fokusnya tetap sama. Jenis kedua adalah linear theme, yaitu ketika rhyme pada klausa pertama menjadi theme pada klausa berikutnya. Misal, I bought a car. The car is interesting. Kata a car awalnya muncul sebagai rhyme, lalu menjadi theme pada klausa selanjutnya. Oke, kita analisis yang pertama. Analisis theme dan rhyme. Kita lihat contoh pada kalimat yesterday, I finished my task. Ini berfungsi sebagai theme karena ditempatkan di awal kalimat. Yesterday itu adalah theme, I finished my task itu adalah rhyme. Jadi sesimpel itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke mood system. Nah, ini adalah konsep yang kedua, sistem yang kedua. Mood system berkaitan dengan interpersonal meaning, yaitu bagaimana penutur berinteraksi dengan pendengar melalui bahasa. Melalui mood system kita bisa melihat apakah sebuah klausa digunakan untuk memberi informasi, mengajukan pertanyaan, atau memberi perintah. Oleh karena itu, mood system biasanya diklasifikasikan ke dalam 3 jenis utama, yaitu deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Kita lihat mood structure-nya. Nah, sebelum kita mengenal kalimatnya, kita perlu mengetahui struktur dasarnya. Dalam systemic functional grammar, mood ini terdiri dari 2 unsur utama, yaitu subject dan finite. Subjek biasanya berupa pelaku atau topik utama dalam klausa, sedangkan finite itu menunjukkan waktu atau sikap, misalnya present, past, atau modalitas. Bagian klausa selain subjek dan finite disebut sebagai residu. Dengan membagi klausa menjadi mood dan residu, kita bisa menentukan jenis mood dari suatu kalimat. Kita lihat contoh di sini. Kita analisis. She is study English. She di sini berfungsi sebagai subjek dan is berfungsi sebagai finite. Kedua unsur ini membentuk mood, yaitu she is. Sedangkan bagian terakhir atau goalnya study English itu adalah residu, merupakan memberikan informasi tambahan tentang aktivitas yang dilakukan. Dari struktur ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kalimat tersebut merupakan kalimat deklaratif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu transitivity system. Di sini transitivity system merupakan bagian dari ideational meaning yang berfungsi untuk mempresentasikan pengalaman atau peristiwa dalam bahasa. Melalui sistem ini kita menganalisis klausa berdasarkan proses, partisipan, dan circumstance. Dengan kata lain, transitivity system membantu kita menjawab pertanyaan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan dalam kondisi apa. Oke, kita lihat proses types di sini. Ada beberapa jenis proses di sini, teman-teman. Yang pertama ini adalah material proses, menggambarkan tindakan atau aktivitas fisik seperti run, read, atau write, gitu. Kemudian ada mental proses yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, atau persepsi seperti think atau feel. Kemudian ada relational proses, menunjukkan hubungan atau keadaan, misalnya become, gonna be, is juga bisa. Dan selain itu ada juga verbal behavioral, existential process. Namun saya akan menjelaskan 3 saja dari proses types ini karena waktu yang cukup singkat ya, yang tidak begitu banyak. Oke, kita lanjut ke transitivity analysis. Di sini sebagai contoh analisis transitivity kita lihat pada kalimat berikut ini. She reads a novel. She berfungsi sebagai actor, yaitu pelaku dari suatu tindakan. Kata reads merupakan material proses karena menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Sedangkan a novel itu berfungsi sebagai goal, yaitu sasaran dari tindakan tersebut.
atau kalau dulu kita bisa menyebutnya sebagai objek gitu. Dengan analisis ini kita bisa melihat bagaimana sebuah pengalaman direpresentasikan dalam klausa. Oke. Oke, karena waktu yang tidak begitu banyak, teman-teman, jadi saya menjelaskannya secara singkat. Kita langsung saja ke kesimpulan. Systemic Functional Grammar membantu kita memahami bahasa berdasarkan fungsinya, seperti theme, rhyme, digunakan melihat bagaimana informasi disusun dalam sebuah teks. Kemudian yang kedua, mood system digunakan untuk menganalisis interaksi antar penutur dan pendengar, sedangkan transitivity system digunakan untuk melihat bagaimana pengalaman direpresentasikan dalam bahasa, direpresentasikan dalam sebuah kalimat atau teks. Ketiga sistem ini sekali lagi saling melengkapi dalam analisis bahasa secara fungsional. Baik, thank you everyone for listening. Thank you for your attention. Demikian penjelasan mengenai systemic functional grammar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila sangat singkat karena waktu yang tidak cukup. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman improve improve your knowledge, your grammar knowledge gitu. Memahami konsep dasar juga dalam SFG dengan lebih mudah. Baik teman-teman, thank you. Mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.